Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-8 seri yang pertama. Kitab Habakuk pasal 1 dengan perikop judul Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan, penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim, dan di manakah keadilan Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Sili Tonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus?
tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah, dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya, dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Habakuk Fasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang di manakah keadilan Tuhan dengan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Habakuk 1 ayat 12a dan ayat yang ke-13 dengan bunyi nas. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja, halaman 220 alinea ketiga dan halaman 221 alinea pertama menjelaskan, pada zaman Yosia mulai memerintah dan untuk bertahun-tahun sebelumnya, orang-orang yang benar hatinya di Yehuda sedang bertanya-tanya apakah janji-janji Allah kepada Israel dahulu kala akan dapat digenapi. Sebab dari suatu segi pandangan manusia, maksud ilahi bagi bangsa yang terpilih itu nampaknya hampir tidak mungkin digenapi. Kemurtadan pada abad-abad sebelumnya telah menjadi begitu kuat selama tahun-tahun yang berlalu. 10 suku telah terserat di antara bangsa kafir. Hanya suku Yehuda dan Benyamin yang tertinggal. Dan yang ini pun kini nampaknya sudah berada di tepi jurang kehancuran moral dan nasional. Para nabi sudah mulai menubuatkan kebinasaan tuntas kota indah mereka, di mana bait kudus yang dibangun Salomo berdiri, dan di mana segala pengharapan kebesaran nasional duniawi mereka berpusat. Mungkinkah bahwa Allah sudah hendak berbalik dari maksudnya yang pernah dinyatakan untuk membawa kelepasan kepada mereka yang menggantungkan pengharapan kepadanya? Penganiayaan yang berkepanjangan terhadap orang-orang benar yang terjadi di depan hidung mereka, dan kemakmuran yang tampak dinikmati oleh orang-orang jahat. Dapatkah mereka yang tetap setia kepada Allah mengharapkan hari-hari yang cerah?
Pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan ini adalah suara yang dikumandangkan oleh Nabi Habakuk ketika ia melihat situasi orang setia pada zamannya. Ia pun mengungkapkan beban hatinya dalam bentuk pertanyaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar aku berseru kepadamu? Penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihat kitab Habakuk 1 ayat 2-4. Allah menjawab seruan anak-anaknya yang setia melalui juru bicaranya yang terpilih, Nabi Habakuk. Ia menyatakan ketetapan untuk mendatangkan hukuman kepada bangsa yang telah meninggalkannya lalu menyembah Allah kafir. Sepanjang umur hidup orang-orang yang mengadakan pertanyaan mengenai masa depan, dengan ajaib, Allah akan mengatur peristiwa-peristiwa bangsa-bangsa di bumi yang memerintah dan menampilkan bangsa Babel ke tampuk pemerintahan. Orang-orang Kaldea yang dahsyat atau orang-orang Kasdim yang dahsyat dan menakutkan ini dengan tiba-tiba akan menyerbu negeri Yehuda sebagai bencana yang ditetapkan ilahi. Lihat ayat yang ke-7. Pangeran-pangeran Yehuda dan orang-orang yang terpandai dari bangsa ini akan dibawa sebagai tawanan ke Babel. Sedangkan kota-kota dan kampung-kampung serta ladang-ladang yang menghasilkan dari orang-orang Yehuda akan dibiarkan terlantar. Tidak satu pun yang akan terpelihara. Tapi merasa yakin bahwa walaupun dalam hukuman yang mengerikan ini, maksud Allah bagi umatnya akan digenapi dalam satu dan lain cara. Habakuk pun tunduk merendahkan diri kepada kehendak Yehova yang dinyatakan itu. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, seru Habakuk. Lalu kemudian imannya Habakuk menjangkau sampai ke seberang perkiraan yang menakutkan tentang masa depan yang segera akan datang, dan ia berpegang teguh pada janji-janji indah yang menyatakan kasih Allah untuk anak-anaknya yang percaya. Maka Nabi itu menambahkan, tidak akan mati kami. Lihat ayat yang ke-12. Dengan pernyataan iman ini, Habakuk meletakkan perkaranya dan setiap orang Israel yang percaya ke dalam tangan Allah yang penuh kasih dan berkemurahan itu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, banyak orang atau mungkin kita sendiri yang bertanya-tanya tentang kejahatan dosa yang begitu besar yang terjadi dalam dunia ini. Ada yang bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan itu terjadi? Mengapa Tuhan diam ketika orang benar ditindas oleh orang jahat? Di manakah Tuhan ketika ada yang berteriak meminta pertolongannya? Ada pula yang bertanya dalam dirinya, mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ini terjadi kepadaku? Bahkan seperti pemazmur juga bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 22 ayat 2. Sahabat-sahabatku, apa yang hendak disampaikan dalam kitab Habakuk adalah bahwa jika kita mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, maka jawabnya adalah Tuhan itu adil, Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat dan Ia mendengar. Karena pada waktunya, orang fasik akan mendapatkan hukuman dan orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan Tuhan, maka sesungguhnya
tidaklah sulit untuk menjawabnya. Hanya saja kita yang sulit untuk memahaminya. Tetapi ketika kita memahami bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan ini, maka kita dapat dengan mudah mengerti berbagai ketidakadilan di dunia ini. Kita bisa mendapatkan penderitaan oleh sebab kejahatan orang lain, tetapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, baik pada diri kita maupun kepada orang lain. Seperti Yusuf, dibuat menderita oleh perlakuan saudara-saudaranya untuk beberapa lama karena mereka tidak mendapatkan keistimewaan seperti dirinya. Demikian juga halnya ketika Yusuf berada di Mesir, harus menanggung akibat fitnah dari istri Potifar. Namun Yusuf memahami semua yang terjadi atas hidupnya dengan iman kepada Tuhan, dengan mengatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan." Lihat Kejadian 50 ayat 20. Demikian juga halnya sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sekalipun banyak perkara yang menimpa kita dan itu menyakitkan, tetapi bagi setiap orang yang hidup di dalam iman kepada kuasa kebesaran Tuhan, ingatlah bahwa di ujung setiap perkara, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada umat-umatnya. Maka dengan sikap percaya kepada Tuhan, di balik duka ada Tuhan yang bekerja untuk mengubah penderitaan menjadi keselamatan. Tuhan tidak berjanji untuk melindungi kita dari kejahatan, tetapi Tuhan menjamin keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti kata firman Tuhan di dalam Habakuk 1 ayat 12 bahagian pertama, "Bukankah Engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami." Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi
terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan